Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur buat penyertaan-Mu, pemeliharaanmu yang sempurna dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat sepanjang minggu ini. Terima kasih buat hari-hari yang kami lalui. Kami mengucap syukur, sungguh mengucap syukur. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, hingga kami boleh mengerti, memahami, dan kami mampu untuk mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau katakan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema besar yang sedang kita bahas beberapa minggu ini, yaitu mengembangkan buah Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, minggu lalu kita sudah belajar di subtema kelima, bagian pertama. Hari ini kita belajar di subtema kelima tentang berdiri teguh di bagian yang kedua, yaitu bagaimana kita bisa menumbuhkan buah roh kesabaran. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC di mana berada, yuk kita buka di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 14. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 14. Ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbajur jirahkan keadilan. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan mengajarkan bahwa setelah kita melakukan segala sesuatu yang kita tahu dan yang kita dapat lakukan, kita harus berdiri tegap. Katakan amin. Setelah kita membangun iman kita, berpuasa, berdoa, dan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah,
kita harus paham tentang pentingnya berdiri tegap. Di dalam hal berdiri tegap, sejumlah orang Kristen telah mengalami kegagalan. Pada hari yang jahat ini, buah roh kesabaran akan membuat kita berdiri tegap dan meraih janji-janji Allah. Katakan amin. Mari kita buka dalam Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah Bapak Ibu Saudaraku, jika kita membaca ayat firman Tuhan dalam Markus 11 ayat 24 ini, ya, kita perhatikan janji Tuhan. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Menarik. Seluruh tanggung jawab untuk mengabulkan doa kita itu terletak di tangan Allah. Betul ya? Jadi entah jawaban itu diberikan sesaat, sebulan, atau setahun, ya, tidak akan menjadi masalah. Kenapa? Karena itu mutlak haknya Tuhan. Walau tidak dipermasalahkan di dalam doa, jawaban doa akan datang sesuai dengan ketetapan dan rencana Allah. Bagian kita, orang percaya, adalah berdoa. Waktunya di tangan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu, ya, jawaban yang paling tepat bagi setiap doa. Dan Tuhan juga tahu dengan tepat kapan Ia akan memberikan jawaban itu agar mendatangkan kebaikan atau keuntungan maksimal bagi kita dan bagi semua orang yang terlibat dalam masalah tersebut. Katakan amin. Penulis kitab Ibrani menasihatkan kita dalam Ibrani 10 ayat 23. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Tuhan akan setia melaksanakan firman-Nya. Amin. Orang-orang yang mempercayai firman Tuhan dan bersedia berdiri teguh dalam kebenaran yang kekal sampai penggenapannya terjadi, ya, akan memperoleh apa yang telah dijanjikan Tuhan. Katakan amin. Kita orang-orang beriman, orang-orang percaya boleh merasa terhibur karena segala sesuatu yang kita imani sesuai dengan firman Allah akan menjadi kenyataan. Betul ya? Akan tetapi Bapak Ibu Saudaraku, kita harus ingat bahwa Tuhan juga menuntut kita berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan tersebut. Katakan amin. Orang-orang yang telah mengembangkan buah roh kesabaran akan tetap berdiri teguh di atas janji Allah tanpa dipengaruhi oleh panjangnya waktu penantian yang harus dilalui. Ini harus kita pahami. Dengan demikian iman mereka juga bertambah seraya buah roh kesabaran itu menjadi matang atau ranum. Kita buka di dalam Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1. Inilah cara yang tepat untuk memperoleh janji-janji Allah. Agar kamu jangan menjadi lamban, melainkan meneladani mereka yang oleh iman dan kesabaran mewarisi janji-janji itu. Jadi Tuhan menuntut kita orang-orang beriman berdiri teguh dalam keyakinan akan kebenaran yang terkandung dalam janji-janji Allah sebagai bukti di hadapannya bahwa doa-doa yang kita naikkan bukan omong kosong belaka, melainkan penyataan iman yang sejati. Masih ingat ya kisah Abraham di minggu lalu? Abraham berdiri teguh dalam mengimani dan mengharapkan janji Allah selama 25 tahun. Kejadian 12 ayat 4, Kejadian 17 ayat 17. Kaleb selama 45 tahun. Yosua 14 ayat 10. Nuh selama kira-kira 500 tahun. Kejadian 5 ayat 32 dan juga Kejadian 7 ayat 6. Bapak Ibu Saudaraku, kita harusnya merasa takjub bahwa kemampuan orang-orang ini, pahlawan-pahlawan iman ini, ya, untuk berpegang teguh pada janji-janji Allah dan berdiri di atas kebenarannya sebanding dengan derajat perkembangan buah kesabaran dalam kehidupan pribadi mereka masing-masing. Nah, kebenaran rohani ini berlaku juga bagi kita yang telah menuntut janji-janji Allah bagi diri kita. Maka kita hari ini perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Janji Tuhan itu tersedia bagi orang beriman, termasuk kita. Dituntut oleh orang-orang yang mengimaninya. Tapi hanya diperoleh oleh orang-orang yang memiliki kesabaran. Perhatikan baik-baik. Janji Tuhan tersedia buat semua orang yang beriman. Tapi janji Tuhan itu dituntut oleh orang-orang yang mengimani janji itu.
Ya, kita bisa menuntut janji-janji itu. Tapi janji itu hanya bisa diperoleh oleh orang-orang yang memiliki kesabaran. Katakan amin. Ada 3 cara atau jalan bagi orang-orang beriman atau percaya untuk menumbuhkan, untuk mengolah, untuk mengembangkan buah roh kesabaran. Yang pertama, caranya adalah menyimpan firman Tuhan dalam hatinya. Yang pertama, menyimpan firman Tuhan dalam hatinya. Cara pertama yang dapat ditempuh oleh orang-orang beriman untuk mengusahakan pertumbuhan buah roh kesabaran adalah menyimpan firman Tuhan dalam hatinya. Prinsip ini diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan tentang seorang penabur yang keluar untuk menaburkan benihnya. Dalam Lukas 8 ayat 4 sampai dengan 15. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Dan sebagian jatuh di tengah-tengah semak duri. Tidak ada satupun dari benih-benih ini yang bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Karena semua tanaman tersebut tidak dapat bertumbuh mencapai kedewasaan. Tapi di dalam Lukas 8 ayat 8 dijelaskan bahwa benih yang jatuh di tanah yang baik tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Bahkan Yesus berkata dengan jelas dalam ayat yang ke-11 dalam Lukas 8 itu tadi. Ya, inilah arti perumpamaan itu. Benih itu adalah firman Allah. Ia juga menjelaskan unsur-unsur tanah baik dalam hati orang beriman yang cenderung menghasilkan buah 100 kali lipat itu. Yaitu di ayat yang 15 katakan ini, yang jatuh di tanah yang baik. Ya, Lukas 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang-orang yang setelah mendengar firman itu, perhatikan, menyimpannya dalam hati yang tulus dan baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Bapak Ibu Saudaraku, ya, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada. Seringkali orang-orang beriman mendengar suatu pengajaran yang merupakan kebenaran yang perlu mereka terapkan dalam hidup mereka. Mereka benar-benar rindu untuk hidup sesuai dengan pengajaran itu. Mereka menerima kebenaran tersebut dengan gembira dan bersukacita karena mendapatkan hikmat untuk mengatasi hambatan yang mereka hadapi. Selanjutnya apa? Mereka berjalan dalam kebenaran ini selama kira-kira mungkin 2 minggu. Tetapi kemudian tiba-tiba semuanya lenyap dengan begitu saja. Walaupun pernah menimbulkan semangat dan kegembiraan dalam hati mereka, ketika mereka pertama kali menerimanya, kegagalan semacam ini terjadi karena orang-orang yang mendengar pengajaran tersebut tidak mengeluarkan buah di dalam ketekunan. Apakah kita termasuk orang-orang yang seperti ini? Akibatnya apa? Akibatnya firman tersebut tidak mempunyai dampak kekal dalam kehidupan pribadi pendengarnya. Jadi kalau kita mendengarkan firman Allah dalam hati yang tulus dan baik, ya, harus belajar menyimpan firman itu. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kita harus belajar berpegang teguh pada firman itu jika kita ingin firman itu mempunyai pengaruh yang kekal di dalam hidup kita. Jika tidak, maka kita akan menjadi seperti orang-orang yang dilukiskan oleh Yesus di dalam Markus 4 ayat 16 sampai dengan 17. Bagaimana orang-orang yang dilukiskan oleh Yesus dalam Markus 4 ayat 16 sampai 17 ini? Markus 4 ayat 16. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ayat 17. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Jadi ada banyak orang beriman yang mendengar suatu pengajaran dalam hati mereka, ya. Mereka rindu hidup sesuai dengan pengajaran tersebut, namun ternyata firman Allah tidak bisa berakar dalam hidup mereka karena mereka tidak memiliki roh kesabaran yang dibutuhkan agar dalam roh kesabaran ini bisa hidup di dalam hati mereka dalam waktu yang cukup panjang dan kemudian menjadi matang dan menghasilkan buah. Dengan demikian, mereka yang mau berjuang untuk menyimpan firman yang mereka dengar dengan sendirinya juga menumbuhkan buah roh kesabaran. Jadi hanya orang-orang yang mau menyimpan firman Tuhan di dalam hatinya, orang-orang ini yang akan menumbuhkan buah roh kesabaran, yang selanjutnya akan membuat mereka mampu menyimpan lebih banyak firman Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam perjanjian lama, Tuhan itu memerintahkan Adam untuk memelihara taman. Ya, Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, perhatikan,
Bahasa Ibrani yang diterjemahkan memelihara dalam ayat ini memiliki arti yang sama dengan bahasa Yunani yang diterjemahkan menyimpan dalam Lukas 8 ayat 15. Jadi ketika Yesus menasihatkan pengikut-pengikutnya, Bapak Ibu Saudaraku, untuk menyimpan firman dalam hati dan mengeluarkan buah dalam ketekunan, ya, karena Adam tidak memenuhi tanggung jawab yang Allah berikan kepadanya untuk memelihara Taman Eden. Maka apa yang terjadi? Adam harus hidup dalam satu tingkatan yang lebih rendah dari yang sebenarnya Allah maksudkan bagi hidupnya. Hal ini berlaku sama buat kita, Bapak Ibu Saudaraku. Bagi orang-orang beriman, bagi kita yang tidak memelihara firman Allah, firman yang Allah percayakan ya kepada kita, dan merasa diri kita hidup di dataran rohani yang lebih rendah dari tingkat kehidupan rohani yang sebenarnya ditetapkan Bapa Surgawi bagi kita. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa penyebab dari banyaknya kehancuran rohani dalam jemaat masa kini bukanlah dikarenakan orang-orang Kristen kurang mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan firman. Jadi sekarang semua orang bisa mengakses firman Tuhan dimanapun. Lewat ibadah online, googling, podcast, whatever, kita bisa. Tapi kehancuran rohani dalam jemaat masa kini bukanlah kita kekurangan kesempatan untuk mendengarkan firman, Bapak Ibu Saudaraku, melainkan karena kita tidak menyimpan dan memelihara firman yang sudah kita dengar itu dalam hati kita. Katakan amin. Hampir semua berkat yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mendengarkan firman selalu disertai dengan tanggung jawab untuk menyimpan dan memelihara firman tersebut. Orang-orang yang ditemukan Allah dalam melaksanakan tanggung jawabnya akan beroleh karunia untuk hidup dalam tingkat rohani yang jauh lebih tinggi. Karena ia akan memberi kepercayaan kepada mereka untuk memelihara Taman Eden miliknya. Tempat di mana ia sedang menumbuhkan pohon kehidupan rohani itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, kunci untuk menyimpan, perhatikan, kunci untuk menyimpan dan memelihara firman adalah menaatinya dengan hati tulus. Apabila orang-orang beriman menaati firman dengan hati tulus, mereka akan menjadi hamba kebenaran. Sebaliknya, orang-orang yang hanya memiliki firman di dalam kepalanya dan pengetahuan sebagai pengetahuan belaka, masih punya kecenderungan besar untuk menyerah pada pencobaan-pencobaan dan menjadi hamba dosa. Jadi hanya bila pengajaran tentang bagaimana cara mengalahkan dosa-dosa yang mencengkram dari segala segi itu sudah mengalir dari kepala kepada hati mereka, maka orang-orang ini akan menaati dan menerima kelepasan dari perhambaan dosa. Jadi nggak bisa cuma di sini saja, di otak kita saja. Harus menaatinya dengan hati yang tulus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita belajar bagaimana mengelola atau mengolah ya buah roh kesabaran yang kedua, yaitu mengalami kesengsaraan. Waduh, kenapa harus mengalami kesengsaraan? Jadi begini, cara kedua yang dapat kita usahakan untuk mengusahakan buah roh kesabaran di dalam hidup kita adalah dengan mengalami kesengsaraan. Roma 5 ayat 3 bilang begini, Bapak Ibu Saudaraku. Roma 5 ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, firman Tuhan bilang, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Wow. Kesengsaraan atau pencobaan yang kita alami menimbulkan, ya kata menimbulkan itu bisa diterjemahkan dengan mencapai atau menghasilkan. Ya. Jadi menimbulkan ketekunan, mencapai ketekunan, ya, menghasilkan ketekunan. Dalam terjemahan versi King James, ketekunan itu dikatakan sama dengan didefinisikan sebagai kesabaran. Pengetahuan bahwa buah roh kesabaran sedang berkembang dalam hidup kita merupakan kekuatan yang membuat kita mampu bermegah walaupun sedang mengalami kesengsaraan. Pengembangan buah roh kesabaran benar-benar merupakan satu proses surgawi yang patut kita, di mana kita patut berbahagia. Seperti yang dikatakan Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 3. Ini ayat terkenal sekali. Ya, Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 3. Ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan
apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Wow. Jadi begini Bapak Ibu Saudaraku, ya. Hanya kesadaran akan pentingnya buah roh kesabaranlah kita bisa menaati perintah untuk menganggap ujian dalam hidup kita, ujian dalam menghadapi berbagai pencobaan itu sebagai satu kebahagiaan. Akan tetapi tidak semua pencobaan menghasilkan kesabaran. Andai kata demikian, maka semua orang beriman pasti sudah berhasil mengembangkan buah roh kesabaran 100 kali lipat. Ya, karena bukanlah semua orang mengalami pencobaan. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudaraku, yang sepenuhnya menentukan apakah kita mendapatkan manfaat dari pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah dengan cara apa? Mengembangkan buah roh kesabaran. Mengembangkan buah roh kesabaran adalah tanggapan kita terhadap pencobaan-pencobaan tersebut. Besarnya keuntungan yang bisa kita peroleh, ya, dari ini, ya, dari pencobaan itu tergantung pada satu hal, yaitu sikap yang kita tunjukkan selama menghadapi pencobaan tersebut. Pada masa kesengsaraan, pertanyaan yang harus kita ajukan kepada diri sendiri adalah, sementara semua ini berlangsung, apakah saya menantikan pertolongan Tuhan atau saya terpuruk dalam rasa khawatir? Yesaya 40 ayat 29 sampai 30 katakan begini. Ayat 29, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna jatuh tersandung. Ayat-ayat di atas ini yang tadi kita baca dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai dengan 30 menggambarkan dengan jelas keberadaan orang beriman masa kini yang sedang menghadapi pencobaan. Mereka lemah lesu dan jatuh tersandung. Mereka mengalami kelumpuhan rohani karena merasa kelelahan. Apakah sambil para kita ada di sini? Apakah kita orangnya? Akibatnya mereka hampir jatuh. Akan tetapi ayat berikut ini memberikan gambaran yang indah tentang kesabaran. Jadi kalau kita baca Yesaya 40 ayat 29 sampai dengan 30, maka itu adalah kondisi orang percaya pada saat ini, termasuk mungkin kita, ya. Dikatakan dalam Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat musisi dimanapun berada. Kekuatan dari orang-orang beriman yang menanti-nantikan Tuhan pada waktu menghadapi pencobaan akan tampak seraya mereka naik ke alam adikrodati, Roh Kudus. Dan dalam persekutuan dengan Allah mampu mengatasi masalah, berlari tanpa lelah dan berjalan tanpa tersandung. Nah pertanyaannya Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kunci untuk mendapatkan dan memiliki kekuatan itu? Caranya adalah menantikan Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menantikan janji Bapa. Ya. Nah, yang dimaksud dengan menantikan Tuhan pada waktu menghadapi pencobaan adalah mengharapkan dengan tulus dan menaikkan doa-doa permohonan, syafaat dan ucapan syukur dengan rendah hati. Orang-orang beriman, orang-orang percaya yang sungguh-sungguh menantikan Tuhan dengan sangat menggebu-gebu, maka mereka akan mengharapkan manifestasi dari jawaban doa-doa mereka. Katakan amin. Bagaimana cara mengelola buah roh kesabaran? Yang ketiga, mempertahankan pengharapan. Cara ketiga untuk menemukan buah roh kesabaran adalah mempertahankan pengharapan. Yuk kita baca dalam Roma 8 ayat 24 sampai dengan 25. Ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Wow. 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, pengharapan membuat hati kita sabar.
orang-orang beriman yang kehilangan pengharapan akan kehilangan kesabaran. Bahkan sebenarnya orang-orang yang kehilangan pengharapan akan menjadi patah semangat. Ya, Amsal 13 ayat 12 katakan begini, harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, oleh sebab itu kita sebagai orang-orang beriman, orang-orang percaya, kita patut menghargai, kita patut memelihara dan menjaga yang namanya pengharapan. Amin. Kita patut menghargai, memelihara dan menjaga pengharapan yang ada dalam hati kita. Kenapa? Karena pengharapan memainkan peranan penting dalam perwujudan kerinduan hati kita. Maka ada 3 aspek yang harus kita perhatikan. Pertama, sebagai orang beriman, kita harus mempertahankan pengharapan dalam diri kita. Jika kita ingin menjadi orang yang sabar. Terlalu sering orang-orang Kristen melontarkan ucapan seperti ini, saya nggak bisa melakukan. Tidak ada sedikit pun kemungkinan bagi saya untuk jadi seorang pemenang. Saya sungguh-sungguh nggak bisa bertahan sampai akhir. Bapak Ibu Saudaraku, ungkapan-ungkapan seperti ini menunjukkan bahwa orang yang bersangkutan perlu mengembangkan pengharapan dalam dirinya. Ungkapan-ungkapan ini juga menunjukkan kemungkinan besar bagi orang itu tidak memiliki kesabaran. Orang yang mempunyai pengharapan dengan sabar akan menantikan saatnya Tuhan bertindak bagi dirinya. Tetapi orang yang sudah kehilangan pengharapan, tidak sabar, tidak bersikap sabar dan lemah lembut terhadap pekerjaan Allah dalam dirinya. Aspek yang kedua, orang beriman itu harus bertahan dalam pengharapan ketika apa? Ketika menghadapi ujian. Jadi konsepnya begini. Selama kita masih bisa melihat secercah sinar di ujung terowongan gelap dan panjang yang menjadi ujian kita, maka ada pengharapan bagi kita. Katakan amin. Tapi jika si musuh berhasil mencuri pengharapan yang tinggal secercah itu, maka kita akan menyerah. Itu yang terjadi. Sebagai contoh gini, kalau kita orang percaya sudah tidak bisa melihat lagi, ya, masih adanya kemungkinan dan kesempatan bagi istri kita lah misalnya untuk diselamatkan, atau orang tua kita, atau saudara kita, atau adik kita, atau anak kita. Ya, kalau dia sudah tidak bisa melihat lagi ada pengharapan, tidak lihat ada kemungkinan dan kesempatan, ya, bagi yang didoakan untuk diselamatkan, maka orang beriman ini akan berhenti berdoa dan mengimani keselamatan terhadap istrinya, atau orang tuanya, atau anaknya, atau saudaranya. Begitu juga kalau seorang beriman sudah tidak bisa melihat kesembuhan yang akan menjadi kenyataan dalam dirinya, atau pemulihan atas hubungan yang telah putus, atau kemenangan atas dosa yang selama ini menguasainya, maka orang ini akan menyerah, Bapak Ibu Saudaraku, dan mengalami kekalahan dalam bidang tertentu dalam kehidupannya. Jadi intinya, setiap orang Kristen yang kehilangan pengharapan pada waktu diuji, pada akhirnya akan menyerah dan tidak menanti-nantikan Tuhan lagi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pengharapan itu adalah unsur yang vital bagi kita orang percaya yang ingin mengalami kelepasan surgawi. Amin. Aspek yang ketiga, orang beriman itu harus tetap memelihara pengharapannya bagi orang lain. Maksudnya gimana? Gini, jika ia kehilangan pengharapan atas diri seseorang, maka ia akan menjadi mudah marah dan sakit hati kepada orang itu, sehingga lambat laun mereka tidak bisa mengampuninya. Ia juga akan melontarkan ucapan-ucapan seperti dia tidak akan pernah bisa melakukannya. Pokoknya tidak ada pengharapan baginya. Nah, kasus semacam ini sering terjadi di dalam pernikahan, Bapak Ibu Saudaraku. Kasus semacam ini sering terjadi dari antara anggota jemaat atau dalam lembaga apapun, di mana orang tersebut menghabiskan banyak waktu bersama-sama di situ untuk memiliki kesempatan untuk mengenal satu sama lain. Sekali lagi, kita bisa melihat kesamaan antara seorang yang kehilangan pengharapannya bagi sesamanya dengan hamba yang di dalam perumpamaan Yesus tidak mau mengabaikan dan mengampuni kesalahan kawannya karena ia tidak sabar. Ya, kita sudah jelaskan minggu lalu dalam Matius 18 ayat 28 sampai dengan 30. Jadi hilangnya pengharapan bagi orang lain selalu membuka peluang, ya, bagi masuknya pertengkaran dalam satu hubungan. Jadi pengharapan bagi sama saudara seiman patut dimiliki oleh orang-orang beriman yang ingin berlaku sabar terhadap sesamanya. Nah, coba kita belajar lagi dari kisah Abraham, ya, sebagai contoh. Firman menunjukkan kepada kita bagaimana caranya memelihara iman dalam ketiga aspek di atas tadi. Ya, Roma 4 ayat 18 sampai dengan 19. Kita baca dalam Roma 4 ayat 18 19. Ayat 18.
Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi di mana berada, Tuhan menjanjikan Abraham seorang anak laki-laki. Dipandang dari segi natural, alamiah, hal ini mustahil. Tetapi Abraham mampu melihatnya tidak dari segi alamiah. Abraham melihatnya sesuai dengan apa yang telah Tuhan katakan mengenai hal itu. Perhatikan. Abraham melihatnya sesuai dengan apa yang telah Tuhan katakan mengenai hal itu. Hanya firman Allah yang mampu membubuhkan pengharapan di tempat yang tidak ada pengharapan. Katakan amin. Saya ulangi lagi. Hanya firman Allah yang mampu menumbuhkan pengharapan di tempat yang tidak ada pengharapan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita harus senantiasa memandang keadaan-keadaan yang menyakitkan dalam hidup kita. Baik itu berkaitan dengan diri kita sendiri, ujian-ujian yang kita hadapi, maupun orang lain, sesuai dengan apa yang firman Allah katakan mengenai keadaan-keadaan tersebut. Nah Bapak Ibu Saudaraku, jika si musuh bisa mencegah kita untuk tidak mengetahui apa yang firman katakan mengenai ujian-ujian kita hadapi, atau jika musuh dapat membuat kita yang telah diterangi pengertian dari surga mengalihkan pandangan mata kita dari apa yang firman Allah katakan, dan kemudian kita bersandar pada pikiran kita sendiri, ya, pada pikiran dan perasaan kita sendiri, maka kita akan kehilangan yang namanya pengharapan dan kita akan menyerah. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada, pada waktu mengalami kesulitan dan mengalami masa-masa yang sepertinya tanpa pengharapan, prioritas utama yang harus kita kerjakan adalah mencari tahu apa yang dinyatakan firman Allah sebagai kebenaran yang sesungguhnya mengenai situasi tersebut. Tapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Itu Roma 8 ayat 25. Pengharapan, kesabaran, dan penggenapan janji-janji Allah berpadu secara indah karena pengharapan membuahkan kesabaran yang mampu memelihara iman dalam hati manusia yang pada umumnya lemah. Setiap orang pasti sadar akan singkatnya hidup, ya, tetapi siapakah yang dengan tulus ingin menghabiskan waktunya, ya, yang berharga untuk menderita? Anak-anak Allah yang dalam kerendahan hati, kepercayaan dan ketaatan yang besar akan menyerahkan hidup mereka kepada Bapa yang pengasih. Akan berkata bersama Daud yang hidup di masa lalu. Dalam Mazmur 31 ayat 6 dia katakan gini, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Mereka akan belajar mengucapkan firman ini baik dalam suka dan duka. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada, berbahagialah orang yang mau mengembangkan buah roh kesabaran di dalam hidupnya. Kenapa? Karena ia akan mendapatkan bahwa dalam hidupnya, bahwa sesungguhnya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Jadi benarlah bahwa buah roh kesabaran merupakan suatu kebajikan dari Allah, dari Tuhan, pohon selamat kita. Mazmur 68 ayat 20. Kenapa? Karena sifat ini Bapak Ibu Saudaraku memberikan kemampuan kepada kita untuk menikmati suatu kehidupan yang lebih bermakna dengan cara mencari keuntungan dari masa-masa penderitaan kita supaya tidak ada satu hari pun dari hidup kita terbuang dengan percuma. Roh kesabaran yang ditumbuhkan dan dimatangkan, semakin banyak kita berjalan dari kemenangan kepada kemenangan dalam hidup ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita kembangkan buah roh kesabaran. Ingat, ada 3 cara untuk menumbuhkan roh kesabaran ini. Yang pertama, menyimpan firman Tuhan dalam hatinya. Dengan menyimpan firman Tuhan dalam hati yang tulus dan baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Lukas 8 ayat 15. Bagaimana mengembangkan atau menumbuhkan buah roh kesabaran yang kedua? Yaitu mengalami kesengsaraan. Kenapa?
Karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan atau kesabaran. Roma 5 ayat 3. Yang ketiga, bagaimana mengembangkan buah roh kesabaran? Yaitu mempertahankan pengharapan. Karena pengharapan membuat kita sabar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam hidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu, di mana kami belajar Tuhan, bagaimana kami mengolah, bagaimana kami menumbuhkan roh kesabaran dalam hidup kami. Kami menyimpan firman Tuhan dalam hati kami, karena kami tahu Tuhan, dengan kami menyimpan firman-Mu dalam hati yang tulus dan baik, itu akan mengeluarkan buah di dalam ketekunan atau kesabaran. Kami juga mengerti bagaimana kami mengolah dan menumbuhkan roh kesabaran, yaitu ketika kami mengalami kesengsaraan. Karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan atau kesabaran. Dan yang pasti Tuhan, kami mampu mengolah, menumbuhkan buah roh kesabaran dalam kehidupan kami ketika kami mempertahankan pengharapan. Nah, pengharapan-pengharapan membuat kami sabar di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku, Jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.